bahwa Crystal Palace itu kalau main di kandang alot ya, susah dikalahkan. Betul. Memang benar. Jarang kita lihat sekelas Everton musim-musim lalu juga nggak pernah itu sampai di zona degradasi gitu bang ya. Oke. Ini yang kemarin saya teriak-teriak itu. Oke, ya. Kenapa Jota tidak di kartu merah? Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pasnya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Berdua lagi bang? Yes, Mr. Bowen baru tugas. Iya, karena ada komandannya katanya. Para komandan. Gak iso izin. Iya. Oke, kita ngebahas game week 34, Bisbol 33 ya bang? 32 ya? Wah, ntar lagi 33 nih. Game week 34 ini banyak sekali pertandingan. 34 ya? Nah, 34. Banyak sekali pertandingan karena banyak yang double match ya. Double match. Hampir semuanya double match semua karena enggak semua. Ada beberapa. Karena sempat postpone karena Elizabeth dulu ya. Iya, banyak. Covid juga dulu. Banyak hal. Oke, kita awali dengan laga pembuka yang sempat kita ngomongin kemarin ya di Bisbol kemarin di awal-awal itu. 11 West Ham kan. Betul, yang berakhir dengan skor 4-3. Crystal Palace kembali lagi menang di kandang. Ya. Seperti yang sering kita bilang bahwa Crystal Palace itu kalau main di kandang alot ya, susah dikalahkan. Betul. Memang benar. Tim sekelas West Ham juga menghadapi Crystal Palace susah. Ya. Gitu. Ini berkat gol dari Jordan Ayew, Zaha, Skruk, dan penalti dari Eze. Akhirnya dapat poin lah dari iya. Eze. Ini memang trio tengahnya Crystal Palace cukup mumpuni. Betul. Zaha, kemudian Eze, Olise, dan didukung strikernya si Jordan Ayew. Sehingga memang cukup harus diperhitungkan di Liga Inggris. Ya walaupun menang dengan 4-3, cuma West Ham juga tidak mengalah gitu aja ya bang. Iya, karena memberikan perlawanan dengan mencetak 3 gol di gawang Crystal Palace yang kita tahu sendiri. Crystal Palace itu susah banget untuk dibobol di situ dan sebenarnya cukup bagus Crystal Palace itu kalau main di kandang, apalagi dengan line up intinya kan. Dan di West Ham masuk cek cetak gol lagi. Antonio lagi musim ini agak seret golnya, ini juga cetak gol. Terus backnya si Aguerd itu juga cetak gol. Dengan hasil ini, dengan hasil ini otomatis si West Ham masih ada di posisi 15. Oke. Tapi sedikit aman kan? Ya masih aman sih, masih aman lah. Dia agak sisi poinnya dengan peringkat 18 yang merupakan peringkat zona degradasi. Betul. Itu ada selisih 4 poin. Sedangkan Crystal Palace dengan kemenangan ini dia ada di peringkat 11 sekarang, menggeser Chelsea. Itu naik 40 terus. poin. Dan untuk Crystal Palace saya rasa di sisa 4 pertandingan ini cukup aman lah untuk dia bertahan di Premier League. Semoga saja, karena salah satu tim yang dibilang punya kekuatan tersendiri ya. Apalagi fansnya juga banyak sekali di London, The Hammers. Kalau Crystal Palace apa? Eagles ya? The Eagles, ya. Lambangnya itu. Lanjut ke game week-nya tetap sama 34 ya. Pertandingan selanjutnya, ini masih di bulan April ya bang? Belum masuk ke Mei ya? Belum, 29 baru Sabtu. Betul. Brentford mengatasi perlawanan Nottingham Forest dengan skor tipis 2-1 yang ketinggalan dulu ya, kalau nggak salah ya? Ketinggalan 1-0 di babak pertama dia. Gol dari Danilo sebelum disamakan Ivan Toney di menit 82 dan gol kemenangannya itu jadi injury time. Betul, itu 90+4 itu sama seperti semalam kan. Iya, nanti dulu ya. Jadi dengan hasil ini Brentford cukup nyaman dia di di papan tengah lah. Betul. Sekarang dia ada di posisi 9 dengan 50 poin. Sedangkan untuk Nottingham Forest ini merupakan hasil yang cukup menyedihkan saya bilang, karena dengan hasil ini dia turun ke posisi 18 zona degradasi itu dengan 30 poin. Sebenarnya di peringkat mulai peringkat 16, 17, 18 itu poinnya sama. Itu bang. 30. Itu dia. Leicester, Leeds,
Nottingham Forest Betul. itu 30. Bawahnya Everton itu poinnya 29. Kalau Southampton kita nggak bisa ngomong ya, Southampton ya. Southampton di peringkat 20 dengan 24 poin. Ini juga sangat-sangat ini apa namanya? Menyesakkan lah kalau saya bilang, karena tim sekelas Everton Iya. ini masih di papan bawah, Southampton juga. Jangan kita lihat sekelas Everton musim-musim lalu juga nggak pernah itu sampai di zona degradasi gitu bang ya. Iya, biasanya dia di papan-papan tengah lah. Betul. Di peringkat-peringkat one, tapi nggak sampai zona degradasi. Iya. Tapi musim ini ya mungkin itu tadi karena pergantian Pelatih, pelatih. betul. Iya. Itu yang pelatihnya sebelumnya kan si siapa? Dulu Rodgers sempat ya? dipegang sama Lampard kan. Iya, Lampard. Oh, Lampard. Lampard kan? Lampard terus dipecat, digantikan pelatihnya yang sekarang ini. Sendis bukan sih? Sendis ya? Iya, kalau saya nggak salah sih. Pelatih yang sekarang itu siapa sih? Nah, Sendis. Kalau si Crystal Palace kan ini Hodgson, terus Hodgson, ya pelatih baru. Aston nih main. Nah, kayak si Sendis nih Everton itu. Kalau saya nggak salah. Iya, Sendis. Iya kan? Ah. Itu baru dimasuk gitu ke Everton menggantikan Lampard ya, dia. Ternyata dia bisa memberikan efek yang juga, positif juga. Betul. Yang menjadikan ya sebenarnya Nottingham Forest tuh bang. Nottingham Mendatangkan Forest. pemain banyak sekali di paruh musim kemarin ya. Benar. Mainnya banyak yang didatangkan tapi nggak signifikan hasilnya, dia nggak mampu mengangkat tim, bahkan sampai saat ini masih di zona degradasi dia. Betul. Oke, kita tinggalkan Brentford yang beranjak mengamankan posisinya. Nottingham juga harus turun lagi dan harus berjuang untuk menghindari zona degradasi. Kita ke pertandingan selanjutnya, ada Brighton yang berhasil menggasak habis Wolves dengan skor 6-0. Gila. 6-0. Gila. Saya Brighton. nonton karena sampai menit 40-an udah 4-0 itu. Itu. Ya, Undaf, Gross 2 gol, Welbeck juga. Bahkan siapa kemudian di babak kedua dia nambah 2 gol juga dari Welbeck dan Undaf. Padahal tanpa Mitoma ya, yang Iya. nggak full dari Nggak awal full main tim ya. dia, Iya. disimpan deh gitu. Main babak kedua. Iya, tapi nggak full, iya. dimainkan dari Ah. babak pertama, disimpan buat pertandingan selanjutnya yang Iya. semalam itu ya. Iya. Padahal kan game ke-33 Brighton habis dibantai tuh Nottingham Forest. 3-1. Kalah ya. Habis itu dibalas lagi Nottingham kalah sama Brentford, Brighton menang 6-0. Liga Inggris emang susah kalau ditebak-tebak gitu. Ya kalau saya lihat memang Brighton itu bagus ya. Nah, Lini tengahnya terutama. Lini tengahnya itu solid sekali. iya. CCD itu loh pemain yang itu idaman saya. Oke. CCD itu kalau bisa ambil pemain itu MU, Hah? lini tengah itu enak. Karena ternyata CCD itu juga bisa dimainkan sebagai back sayap. Kolombia itu, Bang. Bukan ya? Ekuador. Ekuador. Oh iya, Ekuador. Temennya Estupinian ya? Ya, satu Oh iya, negara lupa sama saya. Filipina. Ternyata bisa juga dimainkan sebagai bek kanan dia. Semalam itu main bek kanan dia tuh, Caicedo. Dan berhasil menghentikan Rashford. Iya. Dan cuma saya Iya. males ngomong apa-apa. Iya, nantilah kita bahas itu. Dan yang jelas di kemarin itu siapa namanya? Brighton memang di lini tengahnya benar-benar menguasai. Tanpa Mitoma pun tanpa bisa Mitoma, ya. bisa segila ini Tanpa gitu. Mitoma, tanpa McAllister. Oke. Pascal Gross, Solly Mats, Undaf, Enciso, dan di Enciso itu ya. Enciso bagus itu. Dan di depan di Danny Welbeck. Main awal ya, Bang? Welbeck. Dan cetak 2 gol. Pascal Gross juga cetak 2 gol. Undaf juga cetak 2 gol. Kayaknya belum habis 3 orang Welbeck beri sih. semua. Iya, kayaknya belum habis sih Welbeck ya. Belum. Belum ya. Dia menemukan permainannya kembali ini di Brighton. Di bawah asuhan De Zerbi. Iya. Dan dengar katanya De Zerbi mau diangkut ke Milan, Bang. 3 tahun depan katanya. Tapi bagus pelatih itu. Terus Bagus. gantinya siapa lagi gitu? 2 pelatih diambil dua-duanya gitu. Ya, kita nggak tahu lah. Brighton walaupun ganti pelatih Saya juga tetap rasa main bagus gitu. Di musim depan tuh nggak hanya pelatihnya yang diambil. Pemain-pemainnya diambil itu mesti. Apakah seperti Leicester jilid kedua? Bisa jadi ya? Iya. Kan memang sejarahnya seperti itu. Tim-tim papan tengah ketika dia bagus di musim itu, musim depannya tuh sudah rontok karena pemainnya sudah pindah kemana-mana. Betul. Diincar. Kayak Caicedo tuh diincar itu mesti. Ya kita ngebahas seperti itu kan kayak Everton kita Bang lihat di musim kemarin
di papan tengah pemainnya ada yang cabut kemana, pelatihnya cabut kemana. Termasuk pelatihnya juga kan. Dan saya nggak yakin Brighton di musim akankah depan akan seperti ini. Akankah seperti Everton? Kalau pelatih dan pemainnya masih seperti ini, saya rasa bisa. Tapi kalau pelatihnya ganti, apalagi pemainnya juga banyak yang hengkang karena diminati oleh klub-klub besar. Kadang ikut sama pelatihnya juga, Bang. Kadang ikut pelatih juga ya. Saya rasa kemampuan tim Brighton di musim depan masih 50-50. Oke. Apakah masih bisa seperti musim ini apa enggak? Saya nggak yakin. Masalahnya Liga Inggris dan banyak pemain yang cabut ya. Jelas kayak Sedo, Estupinan, Alistair sudah diincar semua itu. Iya. Mitoma juga katanya mau diboyong ke Milan. Pascal Gross, Soliman. Nah itu. Bagus mainnya dia. Dan saya rasa memang pelatih awalnya yang memang mengetahui potensi dari mereka, gitu loh. Sehingga bisa memadukan yang awalnya mereka bukan siapa-siapa. Betul. Sekarang jadi pemain yang cukup harus diperhitungkan di Premier League. Kita melihatnya ke Trossard juga ya, Bang. Sudah cabut ke Arsenal. Trossard salah satu contohnya. Tapi mereka masih aman-aman aja gitu loh. Iya betul. Berarti kan memang skuadnya, kedalaman skuadnya mumpuni dia. Ya, ngerinya adalah nanti Brighton jadi ini, Bang. Jadi kayak Southampton, pemainnya diambilin sama merah tetangga. Kadang-kadang kan gitu, diambilin sama. Iya, makanya saya bilang tadi di musim depan itu dia belum pasti. Saya nggak yakin akan seperti ini, gitu loh. Selama nggak yakinnya itu pemainnya itu mungkin banyak yang nggak bertahan di situ. Itu. Karena tadi pasti diminati oleh tim-tim besar, nggak hanya di Liga Inggris, bahkan mungkin di luar Liga Inggris juga, kayak di Italia, Spanyol atau di Perancis mungkin. Gitu. Jadi, karena kan saya Barca kan suka banget sama pemain-pemain kecil gitu ya, sama Leicester gitu mungkin saja. Karena saya lihat mereka secara tim bagus, secara skill juga bagus pemainnya. Block press-nya itu ngeri, dan dia mainnya hampir kayak Arsenal. Jadi dia penguasaan. Betul, gila sih. Dia. Enggak model transisi cepat itu enggak, dia memang menguasai. Dan dengan permainan seperti itu kan butuh skill pemain yang bagus. Betul, kemampuan nahan bola dulu, terus melihat kosong dan sebagainya. Oke, 6-0 skor yang cukup besar. Brighton berhasil mengandaskan Wolves yang game week 33 dan Brighton sekarang di posisi 6. Iya. Setelah semalam juga menang. Oke. 3 kali nih dipancing. Nanti dulu itu. Posisi 6 dia. Oke. Di bawahnya Liverpool. Lanjut lagi kita ke pertandingan selanjutnya ya, ada Bournemouth yang mengalahkan juga di kata Leeds. Cukup besar juga. Bournemouth ini 4-1. agak apa namanya? Grafiknya naik loh, Bang. Iya, grafiknya naik. Jadi saya juga kaget Bournemouth akhir-akhir kompetisi ini malah grafiknya bagus. Bagus, iya. Kita kan sempat bilang, ini jatah calon degradasi nih. Betul. Tapi beberapa pertandingan kan dia menang. Betul. Di beberapa pertandingan dia menang. Saya rasa aman dia sekarang. Bournemouth ada di peringkat 13 dengan 39 poin. Terpaut 9 poin dari zona degradasi. Dengan sisa 4 pertandingan. Aman dia. Oke. 4 itu pertandingan kalau itu kan secara matematika udah jelas aman ya? Ya aman lah, dia sekali menang aja udah aman. Udah nggak mungkin terprosok ya? Ya jangan sampai dia di 4 pertandingan kalah terus gitu aja. Iya. Ya, tapi kalau melihat statistiknya dia di beberapa pertandingan akhir, saya rasa kok dia tetap bertahan. Oke. Leeds gimana ini? Leeds termasuk 3 klub tadi yang poinnya 30 dan ada di peringkat 17 dia. Habis kalah game week 32 terus imbang lawan Leicester, sekarang dibantai 4-1 melawan Bournemouth. Akankah bisa nggak sih ini game week segini sudah bisa memprediksi beberapa tim yang akan terprosok? 5 tim? Belum bisa. Belum berani ya? Karena cukup ketat. Betul. 30 poin kan? Iya. Persaingan cukup ketat. Papan bawah cukup ketat. Sampai game 34 ini masih sangat ketat kok. Jadi mungkin sampai akhir musim ini nanti hasil siapa yang degradasi baru kita ketahui secara pasti. Oke. Leeds salah satu tim yang punya sejarah panjang di Liga Inggris ya. Akankah degradasi kembali? Ya, kita lihat nanti aja. Mungkin kita nanti akan di game 36 ya. Mepet aja prediksinya. Takutnya nanti netizen komen, wah prediksinya salah terus. Ya maklum, kita bukan dukun, ya kan.
Dukun aja bisa salah loh. City harus apa ya mengalahkan Fulham di kandangnya. Nah, 1-2 dan akhirnya mengamankan posisi ya kemarin ya. Tapi Minggu seru kemarin. juga kita ngelihat City sama Arsenal. Ya. Jadi salip-salipan. Salip-salipan itu, Bang. Salip-salipan. Habis diambil lagi. Jadi kayak orang nonton MotoGP gitu loh. Iya, salip ini, salip lagi gitu. Jadi di pertandingan lawan Fulham, saya rasa memang City saat ini bermain pragmatis ya. Yang penting menang. Ya betul itu dia. Yang penting menang. Iya, yang penting menang. Nggak peduli skornya karena si Haaland juga udah mecahin rekor juga ya, Bang. 35 gol. Gila. Dari 34 pertandingan maksudnya selama game. Oh, sudah belum 34 sih. Maksudnya udah sampai game week 34 dia sudah melebihi. Baru 33. Melebihi game week gitu loh golnya. Apa namanya? Rata-rata golnya kan 1 koma dia. Iya. 1 koma. Manusia. Setiap kali bertanding cetak gol kan gitu. Iya, kalau secara itu ya hitung-hitungan ya. Main itu. Dan rasa dia bisa lebih tuh. Enggak cuma 35, bahkan bisa sampai 40 mungkin saya rasa. Di Premier League nih? Dia milik. Kalau di secara keseluruhan global sudah 50. Iya, betul, sudah 50. Waktu lawan Fulham itu kan emang tanpa Bruin ya, Bang? Bruin cedera? Agak sedikit pincang sepertinya memang. Tapi ya tetap itulah City. Iya kan lah. Cukup 1-2 juga udah langsung ngamanin posisi. Skuadnya kan cukup bagus ya. Antara pemain inti dengan pemain cadangan itu nggak terlalu tinggi. Nggak jomplang banget gitu ya, Bang? Jomplang, hampir rata-rata mereka. Itu enaknya Pep di City ya? Iya, Pep kayak gitu. Dia kalau melatih ya cari pemain yang bagus-bagus yang gitu. Cuma di 2 pertandingan yang ini lawan yang nanti itu, Alvarez main terus mulai babak pertama. Dan cukup bagus. Cetak gol. Dia menggantikan posisi siapa sih, Foden? Dia kayak sebenarnya dia kan De Bruyne dia. Oh. Iya. Jadi AMF. Ya, kita kalau ngomong formasinya Chelsea kita nggak bisa ngomong City. Formasinya City kita nggak bisa ngomong pakem dia di mana kan gitu. Betul, karena kadang dia ngelan tiba-tiba ketika sudah gameplay itu beda, nggak tahu. Tapi secara yang jelas memang dia menggantikan posisinya ini De Bruyne karena Gundogan main, Rodri juga main. Sayap-sayapnya kan Mahrez sayap kanan. Betul. Jadi kan Grealish. Dan Johnstone ini kan jadi back inverter sekarang. Betul. Dia. Berarti Foden itu ganti si ini ya, Mahrez ya? Mahrez. Sekarang ini baru gitu. Back inverter itu. Mungkin akan ditiru-tiru kali ya. Ya sudah, meniru kan ini Liverpool. TA kan sekarang jadi back inverter dia. TA itu jadi back kiri kanan. Berarti kalau diserang jadi bek kanan. Iya. Kalau pas lagi mau menyerang jadi gelandang. Di dalam bertahan. Itu udah dibahas di ruang taktik juga. Ini salah satu fenomena yang baru dan mungkin ke depan banyak klub yang akan mengadopsi. Dan pionirnya ya tadi Pep Guardiola. Dia lagi ya, Bang. Cukup berhasil melihat potensi dari Johnstone. Selain sebagai back juga dia juga ternyata bisa bermain sebagai gelandang bertahan di situ dari awal build up. Jadi dia bisa build up memang Johnstone itu. Build up serangan gitu, mendampingi Rodri. Jadi ketika dia nyerang itu bisa sampai tengah lapangan. Depan bahkan. Tapi nanti lawan ya? Iya. Begitu diserang dia menjadi back lagi kan. Inilah taktik back inverter. Tapi ya butuh pemain yang memang kualitas sih. Dan stamina yang bagus ya, Bang, pastinya. Bagus. Karena dia kan tidak hanya di belakang tapi juga sampai maju. Bantu penyerangan, bertahan dia ikut turun gitu. Jadi kayaknya mengenakan kerja Rodri ya. Dia membantu dia. Kan? Ketika menyerang dia santai kan, Rodri ikut maju ke depan. Tapi lihat mainnya City kan memang nggak ngoyo gitu loh. Jadi nggak kayak MU. Kalau MU kan memang butuh stamina itu. Karena mainnya main pressing, kemudian gerak cepat tuh. Counter attack. Dan butuh pelari-pelari. Makanya kan kita sering lihat bagus di babak pertama, tapi di babak kedua agak turun. Ya karena tadi stamina memang. Karena butuh stamina yang ekstra itu. Ini MU apa timnas Indonesia sih, Bang? Ya. Sudah 12 tuh. Kalau udah menit 70 itu kayak loyo gitu. Iya, karena memang cara mainnya seperti itu. Jadi dia transisi kan. Transisinya cepat. MU transisinya bagus. Iya, bagus. Cuma sampai depan gawang nggak tahu ngoper siapa. Itu.
Oke, tinggalkan City yang berhasil mengalahkan Fulham di kandangnya Fulham ya 1-2. Kita ke pertandingan yang cukup menegangkan bagi fans MU karena berhasil menang tipis 1-0 atas Aston Villa. Betul. Sebenarnya kalau saya bilang nggak menegangkan, ini nggak menegangkan karena MU mainnya bagus. Betul. Bagus MU. Ini dengan kemarin itu lawan Aston Villa, itu saya nggak begitu batuk. Karena mainnya bagus ya. Karena main bagus. Betul. Jadi 3 gelandang, bukan 3 ya? Berarti 3 betul. Kan si Bruno jadi sayap. bukan 3, 4 Cak. Casemiro, Sabitzer, Eriksen, Bruno. Tadi 4 gelandang ini main bareng. Kan biasanya kan mereka kan. Oh iya, I see maksudnya. Ganti, ya. 4 gelandang ini main bareng dan Bruno ada di sayap kanan dia. Biasanya diisi sama Antonio kan. Betul. Sama Antoni ya. Antoni nggak main, di cadangan di si Bruno dan mainnya bagus itu. Di sayap Bruno ya. Bagus. Lini tengahnya MU itu enak. Betul. Sangat-sangat menguasai sih, Bang. Iya. Dengan kehadiran 3 orang itu, lini pertahanan sebenarnya terbantu. Iya. Tapi sayangnya lini depannya MU itu yang kurang tajam. Iya. Nggak tahu. Masih tumbul. Iya, ya kan. Ya karena memang kita tahu bahwa selama ini yang diandalkan untuk menjadi goal getter itu kan Rashford. Dengan berapa gol dia 15 gol kan. Betul. Dan pemain-pemain yang lain kan juga jarang kan cetak gol, paling Bruno. Ketika Rashford mandek itu nggak ada penggantinya. Ya, sepadan gitu ya. Nggak ada pengganti goal getter gitu loh. Sehingga ya akhirnya keran golnya mampet. Bisa menang ya 1-0 kayak gini kan. Kemarin menangnya kan juga sedikit-sedikit loh. Ya, Ya karena itu tadi kita MU hanya bergantung pada Rashford. Ketika Rashford keran golnya macet, ya sudah macet semua. Akhirnya mainnya bagus, tapi susah cetak gol. Gitu loh. Itu lawan Aston Villa ya. Oke. Beda dengan Brighton. Nah, oke. Brighton itu tidak ada pemain yang cetak gol lebih dari 10. Betul. Nggak ada ya. Rata, maksimal itu 7. Itu mah. Itu mah siapa ya? Pascal Gross. Gross juga, Bang. Iya. Mars juga. Jadi mereka rata, nggak ada yang mendominasi dalam arti nggak ada yang di top skor gitu, nggak ada. Semuanya bisa cetak gol. Itu yang nggak ada dibutuhin ya. Striker, gelandangnya juga bisa. Gitu. Sebenarnya harus dibutuhin. Sebenarnya kayak City kan punya gol ya, itu andalan, tapi nggak ada Haaland pun bisa cetak gol mereka. Iya, bisa. Gitu. Masih ada Mahrez kan kadang-kadang. Ada Mahrez, ada Grealish. Iya. Alvarez itu juga bagus. Inilah kelemahan dari MU musim ini. Lini belakang sudah mulai bisa diperbaiki gitu. Dengan adanya Varane, dengan adanya Martinez. Betul. Kan kita bisa lihat jumlah clean sheet-nya berapa MU? Paling banyak kan? Banyak. De Gea masih di atas. Iya, masih di atas. Harusnya semalam 16 kalau dia nggak kebobolan penalti kan? Iya. Gitu. Tapi lini depannya kita bisa lihat dari selisih gol. Itu cuma tipis berapa banget iya. Gitu? 10 kan? Enggak sampai 10 kok, Bang. Sekarang berarti 9. Iya kan? Karena semalam kalah. Gitu. Kemarin 10. 4 besar ya. Selisih golnya sama segitu. Apa mungkin lainnya itu kita bandingin sama Brighton. 24 coba sama Brighton ya? Nah, iya kan? MU 9 padahal nomor 4. Berarti kan nanti itu. Salahnya di belakangnya sudah bagus. Tapi yang depannya kurang. Selain memang ketika MU kalah, karena telak. Ada kan masih ingat 7-0. Oke. 6-3. Awal-awal sudah dibanggakan gitu. 4-0 gitu. Itu masalahnya itu. Iya. Kalau menang sedikit kan gitu. Itu. Menangnya sedikit selisih golnya. Tapi kalau kalah langsung 7-0. Iya. Mantap 7-0. Sekalian gitu kan. Oke, 7-0 ya. 7-0 1-0 aja. Guru Bang. Newcastle menang lagi lewat Southampton ya. Ya, di atas kertas emang Newcastle ya udah jelas lah. Habis ngebantai Everton 4-1 kan sama-sama yang dibantai itu tim yang calon degradasi ya. Southampton itu juga Southampton calon degradasi dan dibantai juga skor 3-1. Sempat cetak gol dulu. Tertinggal dulu. Ya. Betul. Tapi memang mainnya ngeri ya Newcastle itu. Iya. Dia penguasaan bolanya aja posisinya 64-36. Shootnya itu 15.
Newcastle. Dibanding 4 dan yang target ada 5 dan 3 jadi gol. Wilson cetak 2 gol. Ini efek pemain yang emang seperti pemain Brighton atau Howe emang cukup cerdas ya bang? Cerdas ya. Ya selain pelatihnya bagus juga pemain-pemainnya juga cukup bagus. Rata lah. Merata. Dan memang lini pertahanannya cukup kuat. Masih ajek 4 itu mesti. Sekarang coba berapa bang itu selisih golnya Newcastle? Kayak saya juga penasaran itu kan. Newcastle itu ya banyak aja. Newcastle itu ya kalau dari MU kan 34. Tuh. Gila Newcastle. Banding 9. Padahal peringkatnya cuma selisih 4 sama 3 sama 4. Nah itu. Jauhnya sekali. Jauh sekali. 34 sama 9. Iya. Selain karena defense-nya bagus ya. Arsenal sama City. Sudahlah. Jangan. Kan? Jangan. Jauh tambah jauh. 57. Arsenal 57. MU itu skor berapa sih selama musim ini? Apa? Sejumlah golnya seluruhnya MU? Golnya totalnya itu ada di geser kiri bang. Kalau sebentar. Total golnya kalau untuk jangan-jangan sama selisihnya si City ya. Tapi nggak nyampe 50 kayak deh bang ya? Oh cetak golnya. Cetak golnya sebentar. Kalau MU berapa sih cetak golnya itu? Kayaknya nggak sampai 40-an deh. Nggak sampai nyentuh. Bayangin aja sama selisih golnya City aja kalah bang, mungkin. Ini masih di April ya, bulan April ya, game week 34. Ini pertandingan pertama di game week 34. Southampton dibantai 3-1. Nggak kelihatan saja. Oke, nanti aja lah dikasih bang di bawah ya. 3-1 cukup skor cukup di atas kertas. Adalah Newcastle lawannya di bawah gitu. Tapi jadi gini, MU itu selisih golnya kalau main di kandang cukup tinggi, plus 20 ya. Oke. Hampir bersaing lah dengan Liverpool, sama Newcastle, sama Arsenal. Tapi ketika main away, Anda tahu nggak berapa selisih golnya? Main 11. Berarti kan ketika dia main di luar, di kandang, itu sangat-sangat buruk sekali. Mental kah? Kalau kita ngomong pemain-pemain sekelas gitu ya nggak mungkin mental. Harusnya sih bang, cuma kita tahu sendiri kan stadion di Inggris itu seperti apa gitu. Sangat banget mepet sama lapangan gitu. Ya kalau saya rasa ini akibat dari kekelahan telak gitu. Oh. Mungkin lawannya itu dapat angin segar ya. MU ini lawannya mungkin seperti itu apa kayak? Nggak tahu juga. Yang jelas kenapa kok sampai sebegitu? Sesungguhnya kok sampai sedikit. Ya karena kekelahan telak itu. Karena kalau kita ngomong menang kalahnya, MU bagus. Banyak ya, kalau nggak bagus nggak mungkin dia di posisi 4. Betul. Kan? Tapi kalau kita ngomong selisih gol itu yang saya katakan. Ya karena memang ketika kalah dia telak itu aja. Beberapa kali kalah dia telak. Ya menjadi counternya ya. Menang 1-0 tapi kalah 7-0. Menang 2-1 tapi kalah 6-3. Oke. Kan pengaruh juga di situ. Jadi meskipun secara nilai, tapi kalau kayak Newcastle City, mungkin dia kalahnya hampir sama dengan MU, tapi kalahnya nggak banyak gitu loh. Kalah 1-0, kalah 2-1 gitu. Dan sering menang besar. Sering menang besar. Itu. Gitu. Ketika menang besar. Kalau MU kan enggak. Ketika menangnya paling 2-0. Maksimal 3-0 lah. Iya. Tapi ketika kalah 7-0. Oke, kita tinggalkan MU dengan Aston Villa ya. Newcastle juga jadi Southampton. Kita ke pertandingan yang sedikit membuat saya agak-agak aneh gitu ya. Iya, ini. Liverpool melawan Tottenham tanpa menyudutkan salah satu pihak. Jadi ini Liverpool sama Tottenham itu saya juga ngelihat. Saya lihat memang sekarang ini saya sering lihat semua pertandingan supaya kita enak analisa. Karena kita punya data ya kan. Iya. Paling kita nonton jadi gitu. Kita bisa tahu secara valid seperti apa permainannya. Saya nonton di 15 menit pertama itu kan sudah 3-0. Persis kata pas lawan MU ya bang. Babak pertama dihancurkan kan Tottenham. Bener? Oh iya, iya kan? 2-0 kan. Tapi jadi gini, main di babak pertama itu permainan Liverpool cukup bagus. Betul. Khususnya di 15 menit awal. Sehingga gegen pressingnya itu berjalan dengan baik dan bingung main Spurs kalau dapat penalti nggak sih itu? Penalti di babak kedua. Oke.
di menit 15. Nah, itu yang, salah kan? Yang salah itu Nah, si Gakpo dijegal itu kan. Oke. Nah, penalti 3-0. Kemudian Turun minum. setelah menit 30, bukan enggak Oh, belum. turun minum. 30. Setelah menit 30 itu Liverpool mengendorkan penyerangannya. Tekanannya agak dikendorkan. Jadi kayak ada angin gitu. Buat Tottenham. Spurs gitu. Akhirnya di menit berapa itu? 40 kan. Bikin cetak gol. Dan golnya cukup bagus ini. Perisic dari sayap kiri nyayap. Van Dijk kepleset. Van Dijk kepleset, kemudian si Perisic bisa umpan dan diselesaikan dengan tendangan volley oleh Kane. Gol. Nah, setelah gol itu permainan Spurs mulai meningkat dia. Spurs itu bermain pragmatis, apalagi dia dengan 3 back. Kan? 3 back dia mengandalkan transisi dan saya lihat transisinya cukup bagus. Apalagi dia punya pemain-pemain dengan speed yang cukup lumayan. Betul. Seperti si Son, Perisic, Si Poro juga. Pedro Poro. Iya, Pedro Poro. Dan di akhirnya di babak yang kedua mereka bisa menyamakan kedudukan. Itu dia, 90 di plus menit 90 plus 2 oleh Richarlison. Dan sebenarnya kalau 2 tembakan Spurs itu nggak kena gawang, menang Spurs. Ya. Kena Mister 2 kali. Mister gawang 2 kali, benar. 2 kali. Son sekali. Son sama ya. 1 kali, yang satu lupa. Yang satu siapa lupa. Pedro Poro kayaknya, Bang. Pedro Poro. Itu kalau itu masuk, menang Spurs sebenarnya. Dan saya melihat kemarin sampai Richarlison gol kan itu, saya kira ini akan berakhir seri. Ya, saya juga berharap itu nontonnya. Udahlah imbang Berakhir gitu. seri. Tapi ternyata si siapa namanya? Juta. Dias. Pemainnya Spurs. Pelanggaran. Bukan pelanggaran, Moura, dia melakukan blunder. Oh, blunder. Iya, Moura. Lucas Moura. Lucas Moura itu blunder. Dia back pass, diserobot sama si Jota. Dal di menit 90 plus 4 itu. Dan akhirnya cetak gol Jota. Harusnya Jota di kartu merah sebenarnya. Oke. Ini yang kemarin saya teriak-teriak itu. Ya. Kenapa Jota tidak di kartu merah? Gitu. Padahal pelanggarannya itu pelanggaran yang membahayakan. Ke kepala ya? Kepala. Betul. Dan nendang, dan itu berdarah. Gitu. Itu kalau Casemiro sudah di kartu merah, Cak. Iya, oke. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian untuk wasit-wasit di Liga Inggris, FA. Kenapa bisa pilih kasih bilang ya? Bukan pilih kasih lah. Jadi Bang pilih? Kayak standar ganda. Oh, betul standar ganda ya. Iya. Kalau siapa yang disiapa dipimpin? Sebenarnya pelanggaran seperti apa yang harus kena kartu merah? Betul. Pelanggaran yang membahayakan dengan 2 kaki. Itu seperti apa? Kenapa hanya di kartu kuning? Padahal itu ke kepala. Dan luka kan? Luka. Betul. Iya. Gitu loh. Ini yang dari kemarin saya sering ngomong bahwa kenapa pelanggaran seperti itu nggak di kartu merah? Ini nggak cuma di semalam ya, Bang. Pertandingan Liverpool sama Tottenham, cuma beberapa pertandingan juga seperti itu. Sama. Gitu. Karena ada VAR toh. Kenapa nggak dilihat dulu VAR? Betul. Harusnya kan hal ketika memang wasit nggak tahu kan ada VAR. Betul. Gitu. Casemiro juga di kartu merah dulu karena VAR kok. Iya. Oke, nanti akan kemenangan dramatis ya dari Liverpool dengan Tottenham ya. 4-3, kita ke pertandingan yang sudah masuk ke bulan Mei, tetap di game week 34. Leicester berhasil menahan imbang temannya di United Galaxy, Everton, dengan skor 2-2. Dan dengan hasil ini juga tidak mengubah komposisi papan bawah. Betul. Karena bagi poin satu-satu, Bang. Iya. Vardy nyetak gol lagi nih. Selamat ya, Pak pemain Gaek. Meskipun imbang, kan jelas Everton masih di peringkat 19 dan Leicester masih di peringkat 16. Selisih 1 poin. Itu. 30 dan 29. Sebenarnya buat Everton hasil bagus dong karena main di kandangnya Leicester kan? Benar, di away kan. Jadi bagus. Tapi ya tetap akhirnya tetap di peringkat 19 sama, dia. acak. Oke, 2-2 ya. Kita percepat karena masih banyak pertandingan. Setelah beberapa hari di kudeta sama City, peringkat pertama, akhirnya Arsenal berhasil naik lagi ke peringkat 1 setelah mengalahkan Chelsea di derby London ya. Skornya juga cukup telak 3-1. Gila. 3-1, Odegaard cetak 2 gol, Jesus cetak 1. Betul. Dan
saya melihat di sini memang Arsenal mainnya lebih bagus daripada Chelsea, karena ya kita tahu Chelsea itu sudah tidak bisa diharapkan, bahwa banyak sekarang meme Chelsea degradasi. Iya, karena masih 4 pertandingan juga ngeri juga sih gitu. Karena dia poinnya kan berapa sekarang? Poinnya Chelsea itu ini 39, terpaut 9 poin sama zona degradasi. Kan agak ngeri, Cak. Kalau dia kalah terus itu jadi degradasi kan? Waduh. Tapi kayaknya saya rasa enggak lah. Masa tim sekelas Chelsea? Iya, berat sih Bang, kalau Chelsea harus degradasi kayaknya enggak. Tapi permainan kemarin ketika lawan Arsenal itu diacak-acak. Amburadul sih. Amburadul. Chelsea amburadul. Meskipun dia turun dengan komposisi Enzo Fernandez, N'Golo Kante, Kovacic di tengah, Madueke, Aubameyang main kemarin, dan mantan timnya main. Ya. Jorginho nyindir Bang, nyindir si Enzo. Iya, di story-nya tulis inilah cara bertahan. Ini saya Indonesia ini teman Nobar ya. Foto Jorginho waktu di sliding Enzo tapi nggak kena. Nah, di upload lah di Instastory-nya si Jorginho dengan menulis bahasa Italia. Inilah cara menjadi midfielder yang benar. Gitu. Gila ya, udah kayak seleb sekarang, sindiran. Tapi kasihan Enzo lah di situ. Kayak main sendiri gitu. Mainnya bagus loh Enzo itu sebenarnya. Melihat permainan Chelsea itu udah nggak jelas strateginya seperti apa. Gitu. Saya rasa Chelsea musim ini bisa bertahan di Liga Inggris cukup bagus. Iya. Sehingga musim depan dia bisa menata lagi. Mau dibawa kemana Chelsea? Belum menang selama 10 pertandingan terakhir. Itu mau gila dibawa sih. Kemana Chelsea? Mau pakai pelatih siapa? Karena saya rasa pemainnya sebenarnya bagus-bagus. Ya, kita tahu. Pelatihnya nggak bisa memanfaatkan potensi mereka. Mau seperti apa mainnya gitu. Jadi kayak mainnya kayak cuma mengandalkan skill dari masing-masing pemain. Oh, individual berarti. Iya, dia mau ngapain gitu, teamwork gitu loh kan. 3-1 cukup telak juga di derby, dan jarang juga kan. Dengan hasil ini Arsenal kembali papan nomor 1 tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei sebelum akhirnya tanggal 4 Mei dikudeta lagi karena Manchester City menang. Skor telak juga 3-0 lawan West Ham, dan dengan di sini di pertandingan ini si Haaland cetak gol 1 dan dia pecah rekor 35 gol ya Bang. 35 gol dalam satu musim kompetisi. Dan kipernya melampaui Alan Shearer dan Andy Cole. Betul. Waktu di Jakarta sama Brunei Blackburn ya, Rovers ya. Waktu si Alan Shearer di Blackburn, si Andy Cole di Newcastle. Ini pemainnya banyak banget yang pemain cadangan City loh Bang yang main. Iya kan? Kalau saya ngelihat di line kipernya aja udah si Ortega. Orang Tegal tuh, nasi goreng ya kan. Tapi di belakangnya enggak lah, di belakang masih ya Ruben Dias, Kyle Walker, Nathan Ake, Stone juga masih di back inverter, Rodri. Enggak ini, enggak cadangan semua. Enggak semua memang. Iya. Cuma beberapa pemain di ya, memang itu. Ini pemainnya City memang banyak kan. Tanpa Bruin kan? Iya, Bruin cedera. Nah, itu. Kan makanya sekarang Alvarez main lagi. Nah. Ya dengan ini aja udah menang kok. Gitu loh. Ya kosong lagi. Padahal Gundogan ya nggak main. Nah, digantikan Silva cukup bagus kemarin. Sayapnya masih si Grealish sama Mahrez dan Haaland lah tentunya. Tapi Haaland juga kayaknya kemarin main full dia Haaland. Taminanya sih nggak tahu sih Bang, itu gila sih. Itu nggak tahu. Apakah nanti akan ke Madrid? Kita nggak tahu. Ya, enggak. Kayaknya cinta banget sama City dia. Akan memecahkan rekor-rekor lagi dia mungkin ya. Siapa yang nggak suka sih striker di City ya Bang? Punya gelandang-gelandang yang ciamik-ciamik gelandangnya. Tinggal dia nyosor gol, position goal. Wah. 3-0 tanpa penalti ya Bang? Tanpa penalti. Nah, sekarang kita ke Liverpool mengatasi Fulham dengan skor tipis 1-0 dengan gol penalti. Enak banget. Tadi lawan si Tottenham dapat penalti ya? Penalti. Ini dapat penalti lagi. Ini penalti lagi. Vouchernya banyak ya? Banyak ya. Mantap Liverpool. Ya lumayan mantap lah. Biar masuk zona champion katanya. Iya, champion. Ya, mimpi boleh saja. Iya.
Ya boleh lah. Ya boleh sih. Tapi dengan kemenangan ini dia sekarang ada di posisi 5. Itu. Iya. Yang kita Dengan 59 sempat poin. menyaksikan itu loh kan Iya, kita. di posisi 5 dengan 59 poin dan di atasnya MU dengan 63 poin. Selisih 4 gol. Selisih 4 poin. Heeh. Tapi MU masih punya Menyimpan. satu pertandingan. Betul. MU baru 3-3. Kalau MU menang di pertandingan simpanan itu, selisihnya jadi 7. Gitu. Ini kenapa Liverpool susah payah menghadapi Fulham gitu kan, dengan cuma skor 1-0 akhirnya berhasil mengamankan poin 3 dengan gol penalti gitu. Tapi Saya dari nonton. sisi statistik enggak terlalu menguasai juga, Iya. karena posisinya hanya 58-42 dan dari sisi shoot target itu 3 banding 3. Tipis-tipis lah. 93. Jadi saya rasa juga mungkin kemarin itu padahal TA main, ya kan? Henderson, Fabinho, Salah, Nunes, Diaz kan gitu. Nunes kan kenceng doang larinya tuh, Iya, boleh kenceng. ketinggalan kemarin. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak ngelihat, Saya nonton, Bang. nggak nonton saya. Saya penaltinya tuh Iya. menurut saya pribadi sih kayak ya nggak tahu, lumba-lumba. Ya, Nggak nonton. selamat lah ya kan. Saya nonton City. Jarang-jarang loh dapat voucher ya kan. Kayak MU dong. Kan dulu sempat ada yang pelatihnya Liverpool yang gini. Tim yang paling banyak dapat penalti adalah MU. Ternyata waktu dicek, waduh, tim Anda Klopp yang sering dapat Sekarang yang paling penalti. banyak penalti City, Liverpool bilang nomor 1 masih. nomor 2 dia. Iya, City nomor 2. Nomor 1 Liverpool masih. Mantap. Oke, tadi 3-0 sudah Besam ya, sama City, 1-0 Liverpool Fulham, dan pertandingan yang Dan pertandingan terakhir di game week 34. di closing dengan cukup menyesakan buat fans MU, menyesakan tapi dan menyenangkan buat biasa. tim Brighton ya. Menyenangkan Brighton dan Liverpool. Anjir. 90 plus. Saya nonton tadi pagi, saya nonton full itu. Saya lihat itu, pada komen aku Full. menengah. Iya, saya nonton full. Saya sampai nggak tidur. Jadi babak pertama pemain MU cukup bagus. Betul. Babak pertama cukup bagus karena dengan Seperti biasa kan, Bang? Iya, babak pertama cukup bagus. MU banyak peluang. Iya. Banyak peluang yang membahayakan gawang Brighton daripada Brighton. Brighton cuma hanya punya satu peluang yang membahayakan, yang kesalahan si Lindelof, big pass dioper ke siapa? Dan Bisaka tapi diserobot sama Mitoma, dan Mitoma bisa berhadapan langsung dengan kiper. Nah, Untungnya De Gea bisa nge-save meskipun dengan kepala ya. betul. Saya peyang lah kepalanya Bang, langsung ambruk gitu. MU punya banyak peluang, beberapa kali Rashford, kemudian si siapa? Anthony juga, bahkan Martial juga kan. Kipernya padahal nggak pakai kiper utama. Iya, still dia. Iya. 5 save, Bang. Iya, tapi save-nya cukup banyak. Dan di babak kedua mulai turun permainannya. Apalagi setelah beberapa permainan diganti kan. Dan saya rasa kemarin ketika pertandingan mau berakhir itu saya kira imbang gitu loh, karena dengan hasil imbang pun merugikan MU. Betul. Rugi MU Iya, gitu betul. loh. Malah kalah. Karena di menit 94 handsball Handball lagi. Luxor gitu. Padahal Luxor itu sudah bermain cukup bagus selama 90 menit di back tengah. Saya itu kayak didorong sih, Bang, kayak nontonnya. Didorong terus dia kayak refleks tangannya buat I don't know, kayak nonton seperti itu. Ini cukup menyedihkan. Siapapun dia ngomong, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan saya di atas dahi, tangan Anda sawo, ya kan? Bukan tangan saya, jadi harusnya Anda yang tahu gitu. Tangan Anda tiba-tiba ke atas, Dan dan saya nggak ketika tahu. dapat penalti Brighton itu saya sudah yakin pasti gol, karena De Gea itu Iya, jelek kalau adu penalti. nonton lah, final ya kemarin ya. Kok final sih? Semifinal ya, Bang? Piala FA. Ini dendamnya Brighton di semifinal. Sama Ini seperti sama kayak Newcastle, betul sekali. Kalah di final Carabao, udah main di Liga, balas dendam. dia. Habis-habisan. Ini sama kayak Brighton juga. Brighton kalah di semifinal FA lewat adu penalti, Ya. menang lawan MU juga lewat penalti kan gitu. Jadi kayak dendam ya, terbalas kan. Tapi Memuaskan itu susah ya. juga buat para fansnya MU. Kalau kita lihat di statistik malam itu penguasaan bolanya cukup banyak Brighton. Tapi babak kedua kan 60-40. emang kalah kan kita Iya, di tengah kan, Bang? benar, kalau di tengah. Dan Brighton apalagi si siapa itu Solimat masuk. Tuh, Gitu. Dan Yang gagal. Caicedo ini yang mau saya bahas. Caicedo
Kayak abis nonton kemarin final Piala FA kayak jatuh cinta nih. Iya, saya senang sama Sessedo ketika mulai dari FA. Ya. Terus semalam juga saya nonton mainnya bagus. Sessedo di FA dia berhasil mematikan si Eriksen. Betul. Karena dia ditaruh di gelandang bertahan. Betul. Dan semalam Sessedo itu main di bek kanan. Oke. Dia ditugasi untuk mematikan pergerakan Rashford dan itu cukup berhasil. Berarti main on marking ya, main on man ya. Si Sessedo doang Ya nih. meskipun dia nggak main on man, tapi ketika dia bertahan cukup menyusahkan. Rapat dia itu. Buktinya kan Rashford nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak punya peluang lah, punya peluang. Cuma ya kayak gitu, tidak bisa gol. Tapi sepanjang pertandingan memang Sessedo berhasil menahan Rashford. Sessedo itu pemain cukup kuat. Menyerangnya juga bagus. Disiplin juga Bang kayak. Disiplin ya. Nempelnya Disiplin gila dia. loh. Nyerang juga bagus. Kemarin dia juga beberapa kali overlapping, crossing gitu. CS itu masih di kiri ya berarti ya? Masih. Enak. Dua kiri kanannya Ekuador ya berarti? Supina ya, Supina kiri. Suksesornya si Valencia mungkin Bang? Mungkin. Bener nggak sih? Valencia Ekuador Iya, kan? Valencia Ekuador. Makanya kalau memang butuh main bagus dan disiplin, Sessedo. Wah ini jangan Brighton jadi akademinya ntar, akademi pemain apa tim-tim besar. Itu Kayak kasih saya Southampton. rekomendasikan untuk Om Ten Hag rekrut Sessedo. Oke. Iya, rekrut Sessedo. Sessedo itu bisa di segala posisi. Di gelandang bertahan bagus, di back juga bagus, back tengah. Kita nggak menyalahkan main MU, kita emang Brighton mainnya bagus. Iya bagus, mainnya bagus. Tapi Kita emang soroti. sesek lah gol di menit 90 plus 4. Sedikit keluar dari game week 34. Ini kira-kira menjadi dibeli siapa sih MU? Malah saya juga sebel ngelihat ini apa namanya dinamika Glazer? Glazer sama rencana Asia atau siapa itu? penjualan Nggak tahu. itu Sir Jim Ikli Itu. apa Syekh Jassim Nah, kan itu. gitu. Ya kalau memang mau dijual ya dijual, kalau enggak ya enggak gitu aja sih kalau saya. Tapi kalaupun nggak dijual terus mau dibawa kemana MU dengan Glazernya itu? Ya mungkin akan bertahan. Setahu kita kan memang selama ini Glazer itu hanya memanfaatkan MU untuk kepentingan bisnis. Iya, gitu. ekonomi sih. Dan dia nggak peduli dengan prestasi. Gitu. Nah ini yang disesalkan oleh sebagian besar fans kan, gue nggak sebagian besar seluruh fans kan. hampir Ya, karena 90%. fans itu kan juga butuh prestasi. Betul. Gitu. Setidaknya dengan kalau itu dijual dan seperti janji dari beberapa pembeli termasuk Syekh Jassim, ketika dia nanti beli MU, dia itu akan memperbaiki infrastruktur, kemudian juga akan melakukan pembenahan, pembelian pemain, dan saya rasa dengan hal-hal seperti itu MU bisa kembali lagi menjadi tim yang disegani kan, harusnya di Liga di Inggris ataupun di Champions Eropa, League itu kan gitu. Sehingga harapan semua fans kan sebenarnya Glazer out dan ada pemilik baru. Betul. Gitu loh. Pemilik baru yang diharapkan bisa mengangkat Manchester United seperti era-era sebelumnya. Itulah. Terakhir kali kita juara itu 2012 ya Bang? 2013. 2013 ya? Masih Sir Alex ya? Sir Alex terakhir, Van Persie. Dan sampai sekarang masih belum bisa berbuka puasa ya? Sama kayak Arsenal. Berbuka puasa juara Liga. Betul. Kalau juara Piala yang lain masih ada. ya masih lah. Ya, kemarin kan Europa League juga buka pernah. puasa, meskipun Carabao gitu. Tapi kalau Liga ini yang memang secepatnya lah Cak. Itu sudah kangen nyanyi Campione gitu. Oke, game week 35 akan dimulai Sabtu depan Besok, ya, tanggal pagi kan? tanggal 36 Mei. Setengah 7 udah mulai main. Jam 9, jam 9. Jam berapa sih mainnya? Jam 9, jam 9. Jam 9. Diawali dengan pertandingan Bournemouth lawan Chelsea ya. Lawan Chelsea ya. Kayaknya menang Bournemouth ya. Spurs Crystal Palace. Yang berat ini adalah Arsenal Bang, nggak ada bertandang karena Newcastle. Ya kan? Mungkin City akan main santai. Karena minggu depan dia campaign udah mulai ya. Lawan West Ham ya kan? MU West Ham kita tandang lagi karena 2 kali tandang. Udah main besok. Minggu depan ya? Minggu depan ya. Sebenarnya udah main. Oke, itu dia teman nobar ya. Kita sudah membahas game week yang cukup panjang karena banyak pertandingan di game week 34. Previewnya banyak pertandingan-pertandingan yang
cukup seru, double match ini, yang menyedihkan, menyenangkan, atau mungkin harusnya nggak menang loh, tapi menang ya. Selamat. Coba kalau MU menang, saya nggak bahas tuh bang. Kali-kali gitu lah MU dapat voucher gitu kan, udah lama nggak dapat penalti. Ada apa dengan wasit ya? Iya, udah jarang-jarang di VAR gitu kan, penalti jarang. Tidak apa-apa lah kita nikmati, Cak. Main bersih ya bang? Iya, kita nikmati hasil yang seperti ini. Fair aja. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis preview Game Week 34, pasnya di Bisbol, bincang seputar sepak bola. Yang belum subscribe, like, comment, dan share, langsung aja. Bisa di subscribe sekarang juga, like, comment, share, tonton sampai habis video ini. Jangan lupa juga mampir ya di TikTok kita. TikTok, Instagram, di Instagram apalagi ya, informasi-informasi Betul. terkait dengan persepak bolaan, gosip, berita, hasil pertandingan, tidak hanya liga di Dunia. Luar negeri maksudnya? Luar negeri, tapi juga pertandingan timnas Indonesia yang juga sekarang masih berlaga di SEA Games ya. Betul. Kita doakan semoga bisa lagi meraih medali emas. Amin. SEA Games Kamboja di tahun 2023 ini, karena kemarin kita sudah 2 kali menang ya. Betul. Lawan Filipina ya? Betul, Filipina sama Myanmar. 3-0 dan 5-0. Dan juga selamat buat Napoli ya bang? Napoli betul. Berhasil Napoli jadi juara Serie A. Setelah 33 tahun. Ya? 33 tahun. 33 tahun eranya Maradona kan? Betul, Diego Armando Maradona. Sekarang eranya Osimhen. Ya berarti akhirnya selama 4 tahun ini beda-beda juaranya. Juventus sama siapa? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Kalau bahasa Indonesia, kalau orang kita bilangnya keparat. Iya. 4 tahun beda-beda ya, Inter, Juve, Milan, dan akhirnya Napoli. Berarti Serie A seru. Jadi akhirnya membuktikan kalau Serie A sudah mulai berbenah. Ya. Serie A seru. Jadi nggak hanya dominasi Juventus. Betul. Semua tim bisa menjadi juara. Untuk menjadi juara. Bahkan Napoli aja bisa juara. Itu dengan pemain yang ya gitu-gitu aja lah gitu. Mungkin musim depan AS Roma. Kan gitu. Bisa jadi. Ya, ini Romaniste. Ingat, jangan berkecil hati. Suatu saat atau mungkin ini musim depan Roma bisa juara, atau mungkin Laziale kan? Lazio, jangan-jangan ya kan? Lazio ini di peringkat 2. Betul. Itu juga kita harus patut perhitungan di Serie A ya. Mungkin mulai musim depan kita juga bahas-bahas Serie A, Cak. Boleh. Jadi sekalian ya, iya. Nanti ya. Jadi mempercepat videonya. Oke, kalau gitu Cariko pamit. Bangsa juga pamit. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video ini. Salam fans layar kaca. Bye.